lewat. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di siang hari ini dan bisa bersilaturahmi dengan kami dari dinas, satu-satunya dinas Bapak Ibu. Ini saya kendel gitu. Biasanya saya didampingi oleh Bapak Rida dan BMD karena beliau-beliaunya tidak bisa hadir pada siang hari ini, sehingga saya mewakili dari pemerintah Kabupaten Sragen untuk memberikan informasi-informasi yang mungkin bisa berguna bagi Bapak Ibu Kapispam yang ada di desa. Boten sampai kenalan nggih Bapak Ibu, sampun kenal nggih. Nopo dereng? Oh, itu sing enggal nggih. Nggih, banyak yang baru nggih, Pun. Saya di sini akan memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Hajar Wahyutina. Saya ketua tim penyihatan lingkungan di bidang cipta karya DPU Kabupaten Sragen, sing membidangi tentang air minum dan sanitasi. Jadi saya bisa duduk di hadapan panjenengan menika sudah pas intinya untuk mengawal kegiatan tentang air bersih dan sanitasi. Saya di sini akan memberikan sedikit informasi Bapak Ibu terkait kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Sragen yang kedepannya sangat berguna bagi Kapispam di se-Kabupaten Sragen. Yang pertama Bapak Ibu, hasil dari kemarin kita pertemuan tahun kemarin setahun yang lalu itu kita sudah memberikan informasi bahwa desa-desa mana atau Kapispam mana yang membutuhkan bantuan untuk peningkatan kemarin kita catat, kemudian kita evaluasi, kemudian kita undang Bapak Ibu Kapispamnya. Kalau tidak salah dari Sambi Dhuwur itu sudah hadir, kita undang, kemudian dari beberapa desa kita undang, dan alhamdulillah pecah telur Pak. Alhamdulillah pecah telur. Insya Allah tahun 2025 ini mendapatkan bantuan untuk peningkatan surplus yang ada di desa-desa tersebut. Jadi kemarin kita tampung semua Bapak Ibu, tapi mohon maaf kita tidak bisa mengakomodir semua karena satu terkait anggaran, yang kedua terkait urgenitasnya, urgen atau tidaknya kerusakan atau permohonan proposal bantuan itu kita pertimbangkan juga. Jadi kita memberikan bantuan-bantuan itu sesuai dengan skala prioritas yang benar-benar membutuhkan. Nah, di forum seperti ini Bapak Ibu merupakan kebanggaan dan kesempatan bagi saya untuk menampung aspirasi-aspirasi dari panjenengan. Kira-kira ada permasalahan apa di desa? Kami tidak bisa mengakomodir semua permasalahan diselesaikan dalam waktu 1 tahun, tidak bisa. Jadi kita harus perlu waktu untuk beberapa tahun untuk menyelesaikan itu, sehingga pertemuan-pertemuan seperti ini sangat bermanfaat bagi saya terutama. Terus selama ini di DPU juga tidak ada untuk pertemuan seperti ini Pak Kono, karena memang sebenarnya bukan kewenangan kita. Kalau memang DPU itu punya kewenangan itu seperti ini, kita lakukan itu. Tapi karena semua aset yang dibangunkan oleh PU itu sudah masuk ke desa dan itu sudah masuk di PMD, dinas PMD, kita tidak bisa mencampuri urusan yang berkelanjutannya. Tapi kalau seperti acara ini yang diadakan oleh asosiasi, kita hadir itu kita sangat bermanfaat sekali bagi kami. Maka Bapak, itu informasi yang pertama. Saya bacakan Bapak Ibu yang mendapatkan kegiatan di 2025. Niki bantuan sesuai dengan kebutuhan Pak Sukoro. Jadi ada yang minta tower, ada yang minta sumur. Ini campuran dari aspirasi ada. Siapa tahu ini yang Kapispamnya hadir semua dari Bu Indri, dari absensi. Apakah semua Kapispam hadir? Ada yang tidak hadir? 50%.
Kira-kira ini nanti yang saya bacakan apakah KP-SPAM-nya ada di sini nih? Desa Kandang Sapi benar. Nah, ini Pak Dwi. Desa Klupung, Kecamatan Klupung. Ada? Ya Pak, ini nanti juga dapat untuk 2025. Terus ini dari aspirasi Pak, aspirasi dari Dewan Gentan Banaran Klupung. Tidak ada. Newung Sukodono. Ada. Bana Kerajaan RT 41 Desa Banaran Kecamatan Sangmacan. Oh tidak ada. Dono Yudan Kalijambe. Tidak hadir. Yiriman Gomiri. Ada? Oh ada Pak Sukonote. Ini kok ya saksinya jenengan ya Pak. Kita undang Bapak Ibu. Dadosnya pada saat setelah pertemuan itu hasil catatan saya itu kita tidak lanjuti. Jadi meskipun ada pertemuan itu tetap ada tindak lanjutnya dari kami. Ngembak Padas Demolong ada, Patihan Sidoarjo, Sambi Dhuwur Tanon ada Pak Gini tadi, Sepat Masalah ada deh. Kemudian Jambanan Sidoarjo udah ada. Itu bantuannya berupa ada yang minta sumur, tapi mayoritas minta sumur Pak. Jadi memang sumurnya mereka tidak berfungsi dengan baik sehingga meminta tambahan untuk sumur. Kemudian ada yang minta tor, kemudian yang Jambanan itu minta jaringan SR begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian tadi untuk desa-desa penerima 2025. Nah ini di pertemuan hari ini saya minta nanti pada saat tanya jawab, saya minta kondisi sarpras yang terbangun di panjenengan itu ada yang bermasalah atau tidak. Nanti kalau ada, nanti kita kita catat lagi Pak. Kita untuk anggarkan di 2026 kalau ada nih, karena ini tahun 2025 ini banyak sekali efisiensi Bapak Ibu. Jadi alhamdulillahnya itu 2025 ini untuk air bersih tidak ada efisiensi, tapi untuk 2025 mungkin berkurang, masih ada mungkin tapi berkurang. Katakan deh. Kemudian yang kedua terkait dengan KP-SPAM Award. KP-SPAM Award itu nanti akan dilaksanakan mungkin sekitar bulan Juli Agustus Pak nanti. Iya. Juli Agustus kita akan melakukan verifikasi. Tapi harapan kami Dinas PU atau pemerintah Kabupaten Sragen yang terdiri dari Bapeda, Dinas PU, Dinas PMD itu kita tidak memverifikasi semua KP-SPAM. Jadi nanti yang memverifikasi awal KP-SPAM itu adalah asosiasi Pak. Nanti 10 besar baru diserahkan kepada kami. 10 besar itu nanti akan kami cek, kita verifikasi, kita nilai. Nanti ada 5 pemenang. Tapi nanti yang masuk di Sragen Award itu adalah juara 1, 2, 3. Untuk harapan 1 dan 2 tidak naik ke panggung Bapak Ibu, tapi tetap kita beri reward. Kita beri reward. Monggo kisi-kisinya Bapak Ibu. Kisi-kisinya itu yang pertama ada administrasi dulu. Administrasi monggo dibenahi. Nanti monggo saya pasrah sama tim asosiasi ya Pak untuk menyaring menjadi 10 calon, dan 10 calon. Kemudian setelah itu dari fisiknya, dari sarpras yang terbangun, apakah ada peningkatan dari waktu dulu dibangun atau seperti apa. Terus kemudian fisiknya Pak, fisik seperti towernya, apakah usang atau seperti apa, tetap kita nilai dari kebersihan tower, dari
jaringan perpipaannya rapi atau tidak dan lain sebagainya. Jadi yang utama adalah administrasi. Kemudian yang kedua fisiknya, yang ketiga pengembangannya, Pak. Kesulitan KP-SPAM-nya. Itu. Nah, dosen monggo dipersiapkan Bapak Ibu karena ini adalah nanti ribetnya akan diberikan oleh asosiasi. Asosiasi mendapatkan hibah dari DPU untuk tahun ini. Pak Suwono, menikah tahun ini akan mendapatkan hibah dari DPU sebesar 160 juta. 140 Pak, 140 juta itu nanti bisa diberikan sebagian diberikan untuk reward bagi pemenang. Dan saya berpesan Pak, untuk rewardnya itu harus ada item pembuatan sumur resapan. Itu wajib. Karena kita akan memberikan mensosialisasikan sumur resapan sehingga seperti yang disampaikan Pak Sutono tadi, kita harus menjaga lingkungan Bapak Ibu, menjaga lingkungan dalam arti melestarikan. Jenengan ngambil air di sumur tersebut, jenengan juga harus punya cadangan untuk sumur resapan untuk mengembalikan air tanah yang jenengan ambil. Seperti itu sudah diperbutkan Bapak Ibu. Perbuknya nomor berapa nanti saya akan share ke Pak Sutono, nanti biar disampaikan ke grup ya Pak Dewi. Jadi Bapak Ibu yang KP-SPAM-nya maju terus airnya melimpah, itu jangan hanya mengambil saja Bapak Ibu. Dan dosen tetap menanam lagi untuk membuat sumur resapan, menjaga keseimbangan alam. Makanya nih Bapak Ibu, itu untuk asosiasi reward untuk Sakit Award untuk kategori KP-SPAM Pak. Kemarin sudah saya daftarkan, alhamdulillah diterima di Baperinda, sehingga nanti monggo kita semangat untuk mengembangkan KP-SPAM ini tidak hanya begini-begini saja. Kita tingkatkan lagi yang lebih profesional. Maka Pak Kono. Kemudian saya berpesan Bapak Ibu yang terakhir ini biar tidak lama-lama kami dari DPU Kabupaten Sragen memberikan peluang kepada Bapak Ibu semuanya KP-SPAM yang ada di desa untuk mengembangkan sendiri, lebih mandiri lagi. Jadi jangan ketergantungan dengan pemerintah kabupaten karena tahun 2025 ini presidennya baru, pemerintahan baru, kebijakan baru. Jadi untuk anggaran air bersih dan sanitasi di pemerintah kabupaten kota sangat-sangat dibatasi. Bagi yang punya kas, monggo ada pengembangan tambahan SR. Dan saya tekankan di sini untuk pengembangan dilarang di daerah wilayah pengembangan PDAM itu nanti akan terjadi masalah karena kalau jenengan itu pada antoni jenengan piyambak Bapak Ibu, antoni jenengan piyambak dari kas-kas itu jenengan kembangke, terus daerah A misalnya jenengan dukuh B, dukuh A itu sudah ada PDAM-nya, jenengan subsidi bikin sumur dan tower dan jaringan perpipaan melalui swadaya, itu yang disalahkan Pamsimas Pak, saestu itu. Yang disalahkan adalah DPU. DPU itu tempat salahnya PDAM. Saestu itu sering. Jadi kalau kita rapat koordinasi kabupaten dengan PDAM itu, yang disalahkan adalah Pamsimas dari DPU. Padahal itu adalah pengembangannya jenengan kelompok masyarakat. Makanya Bapak Ibu pesan saya seperti itu, mohon dicermati kembali nanti pada saat perencanaan pengembangan dan untuk pengembangan wilayah dan sebagainya, tolong diperhatikan hal-hal yang tidak diperbolehkan atau aturan-aturan yang berlaku. Karena jaga limawon nanti kalau ada masalah nanti
DPU di bawah-bawah. Dikira tidak bisa membina Kapispam yang ada di Kabupaten Seragen, karena Kapispam itu adalah jebolan dari Pamsimas. Mekaten nggih Bapak Ibu, mungkin enten sing kirang jelas niki sharing-sharing mawon, tanya jawab bisa, nanti kalau bisa saja biar saya jawab. Tapi kalau nanti butuh kebijakan dari pimpinan kami yang lebih tinggi akan kami sampaikan dan jawabannya akan saya sampaikan ke Pak Sukono. Terima kasih. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dina yang telah memberikan pencerahan, informasi-informasi tentunya bermanfaat.